kalau dulu waktu gak ada pandemi ya pulang ke sini gitu. Nah, gue berangkat ke sana. Matkul di sana, Bang? Enggak. Oh, enggak lain matkul di Gue sana. berangkat ke sana kan, wah, kan lebih menarik daripada di kelas. Oke, selamat datang di podcast Labasa. Podcast ini itu dibuat oleh Departemen HMPS Prodi BSA yang kedepannya kita akan membahas tentang hiruk pikuk kemahasiswaan, perilaku mahasiswa dan lain hal sebagainya. Dan perkenalkan, gua selaku moderator bisa dibilang gitu dalam podcast kali ini. Nama gua Andrean, di kanan gua udah ada siapa nih, Bro? Gua Muhammad Iqbal Zain. Oke. Nah, di sini gue berdua sama Iqbal ini akan menanyakan tentang hal-hal terkait kuliah offline. Nah, di samping gue itu udah ada, di kiri gue udah ada Presiden Wapres HMPS biasa. Langsung aja perkenalkan Pres, siapa namanya? Farhan Muzaffar Rahman, saya Ketua HMPS BSA 2021. Ini kawan saya nih. Musuh formal lah ya. Iya. Gua Muhammad Ibrahim dari Wapres BSA 2021 yang sebagai partnernya Bang Farhan ini. Oke, Pres, gimana nih? Pertama-tama kabarnya dulu. Boleh Presnya dulu deh. Ya, baik sih, alhamdulillah, walaupun di tengah pandemi yang COVID-nya lagi naik, tapi semoga kita semua ya dalam keadaan sehat terus. Amin. Oke, selanjutnya nih kabar dari Wapresnya seperti apa nih? Ya, alhamdulillah aja ya, kan? untuk nanya kabar hari ini sih bukan basa-basi ya kan. Kalau dulu kita kabar basa-basi ya alhamdulillah baik. Iya, Ya iya. sekarang juga alhamdulillah baik meskipun pandemi ya, semoga juga ekonomi juga baik buat semuanya lah ya. Amin. Nah, setelah kabar udah baik nih, gue pengen nanya nih sama Pres Farhan nih. Gimana perjalanan lu waktu dulu dari Sukabumi ke Ciputat sama sekarang? Apakah beda apa tetap sama gitu? Ada jawaban yang sekiranya bagus nggak gitu? Apa lu sama-sama aja gitu kayak dari dulu dari Sukabumi gue jalan naik motor ya gitu-gitu aja. Sekarang pun kesini ke Ciputat Lurus aja sama sih aja. Ada belok anjir. Jalan baru lurus. Oh iya. Enggak belok. Kalau kanan ya kiri. Benar. Sebenarnya Bisa aja sih loh. di tengah pandemi ini ya bedanya sama dulu offline, kita pas pulang nggak ada rasa khawatir pastinya. Kalau dulu waktu nggak ada pandemi ya pulang ke sini gitu. Terus juga dulu waktu semester 1 masih offline kan, yang waktu semester 1 kita sekarang udah berapa tahun? Udah senior lah gitu. Ya. Oke. Bedanya sekarang itu kalau kita mau ke Ciputat khususnya dari gua kan orang Sukabumi nih. Kayak ada rasa khawatir sama mungkin ya kadang penyekatan gitu. Ini mau disekat apa enggak gitu. Makanya kadang Berarti penyekatan gitu masih suka ada, kadang ada, kadang enggak. kadang ada. Tapi lu pernah kena penyekatan itu enggak? Alhamdulillah belum. Kalau jawab alhamdulillah udah. Nah, kalau lu di Pres yang punya rumahnya di planet sana yang kita bisa sebut Mars lah, Marsnya bumi yang katanya panasnya subhanallah. Jadi bilang kayak gitu. Gimana nih keadaan di Bekasi saat ini gitu? Apakah selama PPKM inilah apa lu santai-santai aja gua keluar nggak pakai masker atau gimana warga-warga di sekitarnya pun? Sebenarnya Bekasi itu ya bener sih planet berbeda dari kota-kota lain. Gue juga baru tahu itu kan kemarin. Banyak peristiwa-peristiwa yang aneh bukan aneh sih, yang bikin viral sih di sini. Contohnya kemarin ada yang dari TikTok dari Bekasi, itu kan tanpa nyebut nama juga. Tapi juga sisi lain selama PPKM ini anak Bekasi juga ya santai-santai aja. Seakan-akan PPKM nggak ada gitu kan. Oh, jadi Cuman ininya ya, peraturannya ada, cuma ada, dalam cuman ya- pelaksanaannya ya nggak begitu terlalu lah. itulah. Oke. Tetap santai patuhi protokol kesehatan. Karena kita udah sekedar basa-basi lumayan panjang perkenalan juga cukup, kita masuk ke topik kita di podcast pertama ini, yaitu tentang kuliah offline. Gua sendiri pun pernah ngerasain kuliah offline itu 1,5 tahun. Nah, di samping gua ada orang yang baru kuliah offline cuma berapa? 6 bulan ya, Pres ya? Ada bulan ya? 6 bulan 2 minggu sih. Kita juga 1 dua tahun setengah minggunya. 2 minggu dong. Nggak bisa gitu. Itu kalau lagi kandungan ya.
6 bulan tuh dikit lagi 7 bulanan. Iya, 7 bulanan. Nah, selama 6 bulan itu lu pernah ngelakuin hal apa? Terutama di kelas lah, pasti lu kan di kelas 6 bulan tuh ya kan? Ya semester 1 dong berarti kan? Iya. Di kelas 6 bulan gak pulang-pulang bagaimana? Bukan gitu ya, kayak gitu boy. Maksudnya selama lu kuliah semester awal itu, lu punya pengalaman apa yang membuat lu kangen dan rindu buat balik ke kuliah offline? Apa ya? Kalau di kelas sih jarang karena lebih enak di luar kelasnya sih daripada dalam kelas. Soalnya dalam kelas kebanyakan dari kelasan gue itu ya mereka ya kupu-kupu, kuliah pulang habis setelah kuliah pulang istirahat, kampus lagi, itu doang, nggak ada lagi. Berarti lu Bahkan di luar kelas itu cuma kan lu bilang di dalam kelas nggak terlalu terpengaruh buat lu. Di luar kelas tuh kayak lu ngumpul sama teman-teman lu, cerita segala macem gitu-gitu. Nah, oke, sekarang ke Presparan. Lu apa nih kenangan lu yang membuat lu pengen kangen banget pengen balik buat ke kuliah offline tuh apa sih, Pres? Pasti sih kangen AC ya. Waduh, mentang-mentang di rumahnya nggak ada AC, Nggak ada dingin AC di rumah Sukabumi. gua kalau kuliah anjir. Nah, sebenarnya kangen ini sih apa kayak lebih mudah berinteraksi sama teman gitu. Sama beban psikolog ya ke mental sendiri agak beda ketika offline. Kayak offline tuh kalau kita belajar bareng tuh emang belajar bareng kerasa gitu. Apa yang kita kurang dari kita dari materi kuliah itu bisa di apa namanya di cover, ditanyain sama temen yang lebih paham kayak gitu. Itu dari segi interaksi ke sesama temen ya. Interaksi kan ya? Ya. Bukan interaksi. Ya. Merda. Enggak. Ya, itu menarik ya kalau kita bahas tentang kuliah offline yang dibilang Presparan tadi terkait gimana kita belajar dengan baca. Soalnya gua sendiri pun dan dia nih waktu pas kuliah offline kita sering mengerjakan tugas bareng atau bisa dibilang ada makalah gini-gini kita ngerjain kelas bareng di suatu warkop dan biasanya di warkop itu tuh nggak ngerjain tugas tapi kita ngerokok, main ML, minum kopi dan lain sebagainya, cuman tetap dikerjain. Bagaimanapun tugas mah kudu dikerjain ya kan? Ya, mau gimana pun hasilnya kalau buat teman-teman semua nih, kalau ada tugas udah jadi beban yang penting mah dikerjain, yang buat nggak selesai itu nggak dikerjain. Benar. Pokoknya jangan keras-keras dah. Jangan keras-keras. Santai aja. Mau kemana sih kayak ngejar dunia? Tuh. Santai-santai aja nggak usah buru-buru. Sebenarnya gini. Gimana nih? Sebenarnya ketika offline sama online itu esensinya sama, belajarnya sama ya, antara penyampaian materi dari dosen ke kita sama. Cuma agak lebih berwarna aja. Kalau pas offline lebih berwarna. Ada kalau di adab ya apa namanya? Masman, tongkrongan Masman nih, kenalin nih maba-maba ya, ada tongkrongan namanya Masman. Atau yang lebih sering diketahui Oh sekarang. ya, enggak ada ya. Pandemi kan ya. Terus Ya, apa lagi? ada tuh yang Tongkrongan mana? lebih aspal pasti. Depan aspal bener. Pokoknya teman-teman Familiar yang lah. belum ngerasain kuliah offline harus ngerasain namanya nongkrong depan aspal. Asrama Putra. Nongkrong samping got depan Madura. Gue kering. Kita kering namanya. Saya di situ. Di situ tuh berjalan intelektual tuh. Betul. Dari situ berpikirnya tuh. Gitu. Sudut-sudut Ciputat lah bisa dibilang. Nah, Jadi abis kuliah itu pasti larinya pada ke situ. Iya, Iya betul, enggak? iya. Pada udah habis ke kelas nih keluar gerbang terus langsung tuh pada nongkrong. Gua kelas A di sini, ada yang kelas ini. Nah, bukan gitu juga, Pres. Kadang bukan setelah kuliah, sebelum kuliah sampai enggak kuliah juga di situ. Enggak ya. Siapa itu? Lu ya. Sorry nih, kalau gue nggak nongkrong. Gue masuk aspalnya. Oh, iya. Tangan Di mana udah Oke, anak aspa. Oke. Cukup menarik ya kita bahas tentang itu. Gue punya pengalaman menarik waktu kuliah offline tuh, di mana dulu adalah dosen yang membuat kelas gua dan teman-teman kelas lain tuh kesel. Jadi pada waktu itu, waktu saat gua kuliah itu tiba-tiba jamnya dipindahkan gitu. Misalnya contoh waktu itu kalau nggak salah jamnya di habis zuhur jam 1. Tapi beliau nggak ada kabar, nggak jelas gitulah bos segala macam sampai akhirnya kita masuk kelas. Habis maghrib. Nggak bisa maghrib kalau seinget gue ya, pokoknya sekitar asar lah ya, dimana itu jamnya ya kayak lu gimana sih mahasiswa kalau udah nggak ada jam kelas tuh kayak wah anjir bisa ngapain aja nih, bisa ngobrol segala macam, bisa main-main gitulah. Nah itu dikumpulin di satu kelas,
itu di teater. Dan lu mau tahu nggak? Itu nggak efektif banget ya menurut gua. Dimana itu semua satu angkatan ngumpul situ belajar mata kuliah itulah pokoknya. Dan di situ gua nggak mau tahu nggak, gua sama teman-teman gua ngapain? Gua tidur anjir. Lu tahu kan apa dinginnya teater aslinya gimana? Mantap aja. Nah, iya makanya. Raker kemarin pada tidur kan. Cuman bedanya ya kalau maba pasti jadi Zoom aja sih. Iya. Sindiran. Ya. Gua juga punya pengalaman ini. Apa, mah Boy? Kasihan banget. Gua kasihan, prihatin lah sama dosennya ini. Jadi waktu itu 1 minggu sebelum UAS lah ya kita. Jadi 1 minggu tuh dikabarin sama dosennya, minggu depan UAS jangan lupa gini. Kebetulan pas di hari itu pokoknya di hari itu ada acaranya apa sih? Fan. Waduh itu acara Iya, fan iya, kan? kayaknya gua tahu ceritanya. apa kak? Festival Arab Nusantara. Nusantara. Iya, nanti kita Nanti lah kita bahas-bahas dulu. Lanjut. Jadi Bang Iqbal. pas hari itu ada acara fan, sedangkan kata Kaprodi apa? Kita harus ke acara fan datang. Katanya kelas nanti aja. Gue gimana nih ya sama teman-teman kelasan gue? Gimana nih? Kita masuk kelas apa? Ke fan aja, ke acara fan. Oh, kata apa? Arahan Kaprodi kan suruhnya ke fan. Ya udah, gue sama teman-teman kelasan gue TW lah ya, kamu satu kan di audit tuh acaranya. Gue berangkat ke sana. Matkul di sana, Bang? Enggak. Oh, kirain matkul di Gue sana. berangkat ke sana kan, wah, kan lebih menarik daripada di kelas. Betul, Boy. Umroh. Umroh aja. Kelas apa dunia, woi. Enggak. Canda gue tadi. Iya. Umroh aja akhirat. Ukhrawi kalau. Lanjut. Nah, ya udah gue berangkat kan, siapa tahu dapat haji kalau nggak umroh lah. Iya benar. Haji Iqbal gitu. Ya pokoknya gitu kan. Ya udah, gue berangkat sama teman-teman gue ke sana. Langsung gue gak tahu ya, pokoknya nggak tahu dah kejadiannya. Terus seminggu kemudian di hari yang itu hari yang sama gue masuk pelajaran, dikirain kita di UASnya tuh ditunda, jadi minggu depannya tuh. Nah, pas gue datang masuk, wah dosennya udah ini ya, udah empat banget lah ya, pokoknya udah empat. Terus habis itu dia cerita, kalian kemana aja sih katanya. Minggu lalu saya udah rapihin kursi buat kalian UAS, tapi kalian tuh gak ada yang datang satupun. Parah itu gitu gimana? Kocak anjir maksudnya. Makanya kita bimbang ya, kita udah ada arahan Kaprodi buat ke sana. Sementara UAS masih berlangsung. Terus pada akhirnya gimana itu dosen? Wah, pokoknya kita pokoknya di situ dosen marah-marah lah ya. Terus di situ dosennya nangis gitu. Nangis Karena katanya dia perpisahan. Oh, maksudnya itu Pokoknya itu abis UAS katanya dia pengen resign atau apa gitu. Pensiun. Berarti itu lu senang dong Bang, ketika Waduh, bukan gitu, bukan senang. Kita ikut sedih lah ya. Kita ikut sedih kan, kita posisinya belum UAS ya. Takut kita nilainya kan. Kayak kelas kita. udah apa tadi disebut? Ya udah. Jadi takut kita nilainya ya, kita nggak UAS. Sementara dosen udah sakit hati sampai nangis-nangis kan. Akhirnya temen gua tuh ada yang ngecek. Kita ngecek AIS aja gitu ya, cek takutnya nilainya udah ini. Pas dilihat nilainya A. Berarti itu ntar lu. Lu dapat nilai A tapi lu nggak ikut UAS. Keren. keren sih itu. pada awalnya lu kesel sama dosennya, Iya. dan pada akhirnya lu senang sama dosennya. Senang banget. Dosen. Pemikiran gua bener gak? Iya. Gua ngejar apa? Ukhrawi. Tuh, pesan buat kalian-kalian. Iya. Awal kan ukhrawi. Ukhrawi belakangan. Bang, kalau betul dosennya siapa tuh bang? Wah. Mau nih. Makanya offline. Wah, sungguh pengalaman yang sangat menarik di mana kalian gak ikut UAS tapi dapat A. Wah, itu keren. Wah, itu Nggak bisa aja nih. Keren sih emang sulap. Jadi kan sulap banyak ya? Iya. Ya jadi Itu satu kelas tuh, yang dapat A tuh satu kelas. Udah, satu kelas. gokil. Baik banget deh itu Oke, gila Gokil kita dosen. udah dengerin pengalaman tentang kuliah offline dari Bang Iqbal yang sungguh keren lah ya. Tunggu Bang, mau tahu Bang. Apa yang dapat Jadi A. kalau kawan-kawan mau dapat A juga hubungin Bang Iqbal aja ya. Iya nih. Langsung. Bisa PC Bisa siapa lah. dosennya? IPK 39,8 ya? 35 sih dia. 45 kayaknya. TK udah tahu, tapi kalau IP pede sih. Pede.
Oke. Pede. Aduh, udah jangan kayak gitu ya. Bahaya. Oke, lanjut kita sekarang dengerin pengalaman dari Pres Baim nih. Pres Baim punya pengalaman apa lagi nih? Ya tuh satu semester. Sebenarnya kalau pengalaman kayak Bang Iqbal jarang sih, cuman Iyalah, yang buat satu di semester disclaimer doang. buat kawan-kawan nih hati-hati sama semua dosen gitu kan. Jadi biasanya dosen tuh ngajar di jam yang tepat kayak Bang Andri tadi, kadang ada yang mindahin jam kan. Nah kadang dosen di waktu yang tepat itu kalau mau UAS tuh ada aja kayak UASnya besok tuh jam segini kadang berubah. Nah pernah tuh satu kali ya pas seminggu sebelum UAS matkul terakhir, dosen tuh bilang diingatkan tuh kawan-kawan semua bahwa minggu depan tuh UAS jam 2. UAS jam 2. Nah sampai minggu depan kan emang sebelum Jumatan itu hari Jumat ketika itu Jumatan tuh ada matkul. Ketika itu Jumatan dulu kan biasanya kalau untuk para cowok mungkin ya habis Jumatan kan karena panas gitu kan, santai dulu lah gitu kan, karena ingat bahwa besok tuh jam 2. Ya udah kita dua sendiri itu ya santai-santai lah, masih makan apa dan sebagainya itu kan, sampai di mana ketika teman-teman tuh ngabarin di grup ayo ini dosennya udah datang, ayo kita UAS. Itu jam 1:15. Gua kaget, buru-buru situ tuh kan, nggak cuci muka nggak apa, langsung aja jalan nyampe sono jam 1:30. Sholat Jumat tuh. Ya jam 1:30 dosen udah masuk. Nah pas gua udah masuk, dosen tuh bilang, kamu ngapain di sini kok telat, sana keluar, nggak usah ujian. Waduh panik kan. Aduh. Ya panik itu kan. Ya udah pas itu kan ya gue bilang temen yang telat juga, ini gimana kok dosennya. Tapi yang telat tuh banyak, gak cuma lu berarti. Ada 5 orang kalau nggak salah. Berarti mereka ini sholat Jumat semua tapi. Ya sholat lah. Lanjut. Ya kebetulan ada ceweknya juga lah. Lanjut. Langsung tuh bis selesai UAS samperin dosen, Pak gimana Pak ini kita kan belum UAS, telat gimana, yaudah besok aja. Alhamdulillah ini masih baik dosennya tuh kan. Sebenarnya cerita ini ya buat teman-teman aja gitu, ketika dosen ngomong gini jangan langsung percaya. Ikutin kata sebelumnya, ikutin kebiasaan sebelumnya. Jadi belum tentu dosen itu ya inget kan, kadang banyak dosen yang harus diingetin oleh mahasiswa gitu. Itu salah satu drama ya yang ada di offline. Drama lah yang Emang terkadang hal-hal seperti itu tuh sering terjadi di mana sering. kadang dosen bilang A dan dia pun lupa akan perkataannya sebelumnya. Sering terjadi. Universitas Jadi Indonesia. mahasiswa harus efisien lah gitu. Ya. Bergelombang gitulah, kira-kira gitu. Oke, sekarang apa lagi nih Pres, kira-kira pengalaman lu yang menarik? paling Bisa gini ya, di-share kalau gua sama dari temen-temen. tadi kita ngambil akademik ya, kita lupa harus gimana sih ya, dinamika organisasi. Oke, Di boleh. kampus. Apa tuh? Mantap. Rapat sore. Waduh. Yang hilang nih budaya nih. Oh, Rapat betul. sore. Iya kan? Betul. Kita kadang habis kelas yang sore itu langsung nggak pulang dulu. Betul. Di lantai 2 ada kumpulan pakai PDH, ada itu kan, pada rapat di situ. Terus kita tempat hari masuk tuh sore. Iya itu dari jendela ya. Dari jendela. Story lah. Insta story karena mataharinya bagus. Iya. Benar. Itu yang hilang di online ini, karena rapat online rata-rata ke malam ya. Malam habis isya di Zoom dan Rapatnya sebagainya. ke PDH ya kan dulu ya. Ada yang pakai PDH, ada yang ini bebas itu mah. Sekarang masih dipakai kita rapat. Enggak ada itu. Nah, pas itu gua ngomong apa nih ya? Santai aja, Bes. Ngobrol aja. Apa sih tadi? Oh iya, rapat. PDH. Rapat sore yang enggak ada. Dimana rapat sore itu kayak semacam ngabisin waktu tapi ada manfaatnya. Betul sih. Jadi kalau nggak ada rapat biasanya sore-sore ya udah rebahan atau misalnya ngopi dan sebagainya. Terus yang nggak ada itu muktamad. Wah. Di Ini seru banget BSA nih muktamad nih. Kemarin nggak ada muktamad ya? Nggak ada. Apa, Bang? 2020. Muktamad itu, lupa lagi. Sekilas. Pokoknya Muayyam Muayyam litakmil lugha wal mahbah. Wah. Ala Rabiah wa Tabiah. Ya, Pokoknya saya dikenal dengan makrab lah. makrab benar. Arab jurusan. Ya. Keakraban. Benar. Itu kemarin berarti tahun terakhir muktamad itu 19. Alizar. Gua dong. Yang Iya, Alizar ketua pelaksananya Anda Alizar. pesertanya. Enggak, peserta. Anda sebagai Oh iya, peserta. yang penting masih Iya. ada. Oke, lanjut. Itulah. Itu nggak ada tuh, dimana acara itu paling ditunggu-tunggu ya sama kita semua. Dan bisa membangun solidaritas, membangun chemistry di antara mahasiswa baru. Kita nggak tahu nih online gimana cara ngebangun chemistry-nya.
Kongko online kah atau kontrak gimana? online gimana ya? Susah sih masa Susah sih. kita nyewa film cuma di gitu gimana? Gak bisa kayaknya. Jadi biasanya kita ke puncak nyewa villa kemudian diisi dengan acara-acara pengenalan lebih mendalam budaya yang ada di BSA, tidak hanya di PPAK. PPAK kurang. Jujur Kurang, saja, iya, kemarin PPAK online itu kurang dari segi pengenalan budaya akademik dan sebagainya. Justru ada banyak hal yang perlu kita kenal yang secara langsung gitu. Banyak hal. Karena kalau dalam Mutamat itu ya, karena gue sebenarnya juga panitia itu lebih dekat, keakrabannya itu lebih terjalin di mana lu tidurnya bareng lah bareng temen-temen lu, terus apa makannya bareng, acaranya bareng. Karena Mutamat tuh ya seru, nggak have fun aja gitu kan, nggak materi. Memang ada beberapa materi, cuman nggak terlalu bikin mumet lah. Lebih ke have fun Seru ya. gitu, seru. Dan nggak mikir kuliah terus gitu. Oke nih, karena teman-teman semua ada yang ada di sini udah bahas tentang pengalaman semuanya, paling buat mungkin sampai sini aja ya buat podcast pertama kita, dan doain aja semoga terus podcast ini akan melambung tinggi ke udara. Dan semoga juga pandemi ini cepat Betul. berakhir Amin, supaya ya Allah. Karena- teman-teman semua kita bisa Betul. Karena paling penting itu gimana caranya biar COVID ini cepat selesai. Karena bagaimanapun kalau COVID selesai, semua back to Semua. normal lah. Iya. Seru lah pokoknya. Tetap jaga prokes. Kita jaga prokes tadi pada pakai masker. Jadi tadi sebelum masuk hand sanitizer dulu. Iya. Biasa. Teman-teman di sini juga udah pada vaksin kok. Udah Jadi vaksin. aman lah. Tetap jaga prokes. Oke, terima kasih buat Presparan dan Wapres Terima kasih juga. Baim. Mantap. Sorry nih, first impression lu diundang di podcast ini apa nih? Ada tanggapan nggak? Walaupun sebentar doang. Seru sih. Seru. Oke. iya. Seru Kedepannya bakal mau datang lagi kan? Oh iya, pasti. Oke. Bukan cuma datang sih, harusnya ada pembahasan yang lebih dalam lagi gitu. Sip. Kedepannya tenang aja. Pasti itu kuliah offline gitu dan lain sebagainya. Tenang aja, gitu. kita kedepannya bakal ngebahas akademik, Iya. kemudian kuliner. Kan yang tadi disebutkan Mutamat Fana itu harus Iya, dibahas beberapa juga. acara-acara yang ada di biasa ntar bakal kita sebutkan. Oke. Cuma ngobrol santai ya. Buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, jangan lupa buat ikuti sosial media AMPS BSA. Itu ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube, dan ada lain juga ya. Namanya langsung di AMPS BSA. Jadi terima kasih teman-teman yang udah mau dengar. Gua selaku selaku host pamit undur diri. Semoga teman-teman selalu bahagia, selalu happy. Terima kasih semuanya. Bye bye.